Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taski Muhammad Ramadan dengan NIM 4443210054. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian saya. Itu dengan judul efektivitas antimikroba bawang putih terhadap pertumbuhan mikrobiologis pada nugget ikan lele. Nah, outline-nya di sini adalah latar belakang, tujuan, manfaat, data terdahulu, metodologi, dan parameter uji. Di sini di latar belakang, kenapa saya memakai lele untuk di nugget, karena komposisi ikan lele meliputi kandungan protein yaitu 17,7%, lemak 4,8%, mineral 1,2% dan air 76%. Nah, di sini lele memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Lalu pada penelitian Tumyan dan Asuti, kadar protein pada ikan lele berkisar 13,77 sampai 15,55. Itu melebihi nilai dari protein nugget ayam. Lalu kenapa memakai bawang putih? Karena kita ketahui ikan ini gampang terjadi kemunduran mutu. Jadi ada dimasukkanlah bawang putih untuk mencegah pertumbuhan mikrobiologi pada nugget ikan supaya bisa memperpanjang masa simpan. Nah, di sini karena bawang putih mengandung senyawa alisin yang bersifat antibakteri dan memberikan cita rasa yang khas. Gitu. Lalu manfaat dan tujuan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh bawang putih dalam menghambat pertumbuhan mikroba pada nugget ikan lele. Yang kedua, mengetahui formula potensi bawang putih sebagai antimikroba dan sebagai penambah cita rasa pada nugget ikan lele. Manfaatnya yaitu penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai potensi bawang putih dalam meningkatkan keamanan mikrobiologis pada nugget ikan lele. Lalu ini ada penelitian terdahulu, saya memakai 3 yaitu dari Anggreni dan Nurlela 2019, yaitu hasil penelitiannya ekstrak bawang putih mempunyai efektivitas antibakteri pada ikan lele dumbo segar dengan konsentrasi 14%, paling efektif untuk menurunkan jumlah koloni bakteri. Lalu Tambal dan Arianto 2018 penggunaan ekstrak bawang putih pada bakso sapi dengan konsentrasi terbaik 40% dan memiliki umur simpan 5 hari pada suhu ruang. Lalu Della et al. 2023, pada penelitian Della et al. 2023, ekstrak bawang putih dapat menghambat terjadinya kerusakan pada pempek ikan gabus dengan perlakuan terbaik pada konsentrasi 50% dan dikombinasikan dengan pendaman selama 30 menit dapat disimpan pada suhu ruang selama 12 hari. Ini ada metodologi. Penelitian akan dilaksanakan di laboratorium THP Fakultas Pertanian Jurusan Ilmu Perikanan Sultan Agung Tirtayasa. Lalu dilakukannya penelitian ini dari bulan Juni hingga Agustus 2024, selama 2 bulan pada bulan Juni sampai Agustus itu untuk mengumpulkan alat dan bahan, membuat nugget, menguji. Lalu ikan lele didapatkan dari pasar Ciruas. Lalu bawang putih juga dari pasar Ciruas. Nah, alat yang bahan digunakan adalah kompor gas, panci, blender, baskom, pisau, piring, sendok, timbangan digital. Adapun bahan-bahannya air mineral, daging ikan lele, tepung tapioka, tepung terigu, tepung panir, telur, aquades, alkohol 96%, PCA, bumbu penyedap, garam, gula, lada, bawang putih, dan larutan BPW. Di sini rancangan penelitiannya menggunakan penelitian ini bersifat eksperimental dengan analisis data berupa rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 taraf perlakuan dan 3 ulangan.
Yang pertama itu P0 sebagai kontrol tanpa penambahan bawang putih. Yang kedua, P1 penambahan bawang putih sebanyak 15%, P2 penambahan bawang putih sebanyak 25%, dan perlakuan 3 penambahan bawang putih sebanyak 35%. Eh, Lalu pembuatan nugget ikan. Pembuatan nugget ikan lele dilakukan yang pertama itu melumatkan daging ikan lele, lalu ditambahkan garam, penyedap, lada, telur, gula, serta bawang putih sebagai perlakuan sebanyak 0%, 15%, 25%, dan 35%. Lalu ditambahkan tepung terigu dan tepung tapioka sebagai pengikat. Adonan yang sudah tercampur rata kemudian dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus selama 30 sampai 45 menit. Setelah dikukus, dimasukkan ke dalam freezer agar beku. Jika sudah dingin, cetak dan potong-potong sesuai selera. Selanjutnya, sampel nugget dilakukan pengujian mikrobiologi dan uji karakteristik sensorik. Nah, di sini ada parameter uji menggunakan tiga, yaitu proximat, uji TPC, dan sensorik. Nah, proximat itu mengacu pada BSN 2006, yaitu analisis kadar air, protein, lemak, kadar abu, dan kadar karbohidrat. Terus uji TPC yaitu pengujian mikrobiologis diawali dengan pengenceran pada sampel lalu dituang atau disebar pada media agar. Setelah itu, sampel diinkubasi dengan suhu 36 derajat Celcius dengan lama inkubasi 24 sampai 48 jam. Kemudian amati dan hitung pertumbuhan koloni pada bakteri yang tumbuh. Lalu uji sensorik. Uji sensorik adalah cara menguji mutu pada produk perikanan yang sudah diolah dengan melibatkan indera manusia seperti mata untuk penampakan, hidung untuk aroma, kulit untuk tekstur, dan lidah untuk rasa. Persyaratan uji sensori yaitu meliputi kondisi pengujian, panelis, penyajian contoh, penilaian contoh, kesimpulan uji, deskripsi, perhitungan, pelaporan, dan keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya mungkin cukup dari saya, Muhammad Haski Muhammad Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.